Terima kasih pimpinan, para anggota sekalian, dan Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta staf juga yang kami hormati, para hadirin sekalian. Pengalaman di Komisi 3, sempat jumpa beberapa pimpinan BNN. Dari Kalakhar dulu Pak. Saya kira Pak Nurdin juga ingat Kalakhar, Pak Mangku Pastike, terus lalu Pak Goris, Pak Anang. Jumpa kita ke Lido di sana dengan Pak Anang. Lalu Pak Heru, dan lama dengan Pak Heru jumpa di Lampung, ya, sampai dengan sekarang. Seingat saya dari, kalau saya tidak salah, mungkin nanti dikoreksi oleh Pak Heru, tangkapan terbesar itu ketika Pak Tanto jadi Kapolri, Pak Adang Darojatun jadi Wakapolri. Di Serang ya Pak Adang ya? Banten, itu ada satu gedung, kira-kira 2 kali gedung ini, lebih ya, itu, dan 3 pelaku 3 negara selain Indonesia. Itu seingat saya tangkapan terbesar, kita dibawa komisi ini untuk melihat. Jadi ada kamuflase, ada gedung begini, ternyata di baliknya ada gedung lagi gitu. Ya. Kita juga diinformasikan oleh, saya lupa lembaga keuangan kita apa tuh. Dana narkoba ini kenapa begitu berat dihadapi oleh sebuah negara? Karena katanya di Eropa 700 triliun beredar setiap tahunnya, di Amerika 500 triliun. Itu informasi 2009 itu Pak. Jadi saya mengamini masukan teman-teman semua. Pertama, evaluasi integral kita Pak. Jadi bahasa darurat itu memang sejak dulu kita pakai. Kalau orang sakit darurat. Tapi lama darurat terus, saya kira sekarang sudah apa istilah medisnya. Ya. Oleh karenanya keseriusan kita saya kira menjadi penting selain evaluasi terhadap perundang-undangan pada hari ini, dan Pak Komjen Heru memang orang yang cukup lama di BNN dan sampai sekarang pun masih berkecimpung membantu Appenas. Dari 4 simbol ya, penegak hukum, pelaku bandar pengedar, yang ketiga pengguna, dan keempat mungkin simbol negara. Yang dari keempatnya kita butuh solusi integral. Saya kira yang terdekat di depan kita memang saya setuju penegak hukum. Penegak hukum itu nggak jauh-jauh ada di sekitar kita gitu. Kalau Densus 88 teroris di ujung dunia bisa didetek, dan BNN punya juga hak untuk tapi terjadi di hidung mata kita di lapas, bandar terus beroperasi gitu. Jadi agak contrasting sekali ya, miris begitu. Antara Densus yang juga aparatnya dari kepolisian dan juga BNN yang juga sama, satu bisa mendetek dari Syria, dari macam-macam lah itu. Satu ada di sarang kita. Ya. Apa persoalannya? Ya sekarang aparat kita, dari aparat lapas, bukan polisi ya, dari aparat lapas sampai aparat BNN kita sejauh mana sih deteksi? Kalau kita tahu kan setiap tempat ada bandar tuh. Kenapa tidak bisa dilakukan penyadapan apa yang mereka lakukan? Mereka juga menggunakan telepon katanya, jual beli dan lain-lain. Itu yang pertama, teknologi penyadapan itu. Kedua, teknologi penyadapan bandara, udara, laut. Kebetulan dapil saya Lampung terbesar memang jalur laut itu di Bakauheni. Ya, Pak Heru 3 tahun di sana ya Pak Heru ya, jadi saya nggak usah cerita lah, banyak sekali. Terbesar saya kira tangkapan lautnya itu Bakauheni, dari Bakauheni ke Merak. Ya. Akhir-akhir ini kita lihat sudah lebih canggih lagi, masuk ke dalam buah-buahan, masuk ke dalam beton di satu negara, di luar itu coran beton dari sebuah negara, di dalamnya itu narkoba. Jadi pendekatan teknologi kita, ya pel itu. Jadi kalau Merak ke Sumatera pel, kalau dari Sumatera ke sana merupakan daun dan lain-lain. Ya, jadi persoalan teknologi kita ya. Jadi persoalan aparat ini, satu persoalan moralnya, kedua persoalan teknologi kita. Ini perlu evaluasi kita. Kedua persoalan bandar ya. Tadi beberapa teman-teman sudah menyebut 274 Pak Nurdin. Yang belum dihukum mati itu 274.
Ya. 274. Kalau mereka PK, oke lah, mereka punya hak PK. Tapi setelah itu apa? Gitu. Nah, 274 itu perlu simbol negara. Duterte itu di Filipina, sampai anaknya begitu kena, dia katakan di depan wartawan, jika terbukti anak saya, hukum mati dia. Gitu. Jadi bukan saja dia menyuruh bandar dihukum, simbol negara untuk menghukum orang-orang seperti ini penting. Ya presiden tidak lain ya. Harus ada shock terapi, presiden mengambil posisi itu. Gitu. Yang terakhir memang pengguna. Ketika kita ke lapas, lebih dari 50% Pak Heru, itu rata-rata 60% itu lapas. Pak Nurdin juga ini pernah dengan kementerian terkait dengan lapas, Menkumham. Kunjungan kita itu memang padat sekali ya, sangat tidak manusiawi dan ternyata narkoba. Jadi setuju sekali kita bahwa pengguna itu direhabilitasi. Karena tapi rehabilitasi negara kan terbatas Pak ya. Gaya kayak Abah Anom itu Pak, kalau berhasil kenapa tidak di ini Pak ya, di copy, di apa istilahnya, perbanyak gitu. Ya. Saya kira bukan saja pendekatan kesehatan, tapi pendekatan rohani ya, pendekatan pendidikan. Kesadaran pendidikan itu juga akan menjadi solusi ya. Nah yang terakhir yang saya kira tidak kalah penting, ketika kami kunjungan ke keluar dari negara dia masuk ke kita. Saya khawatir lebih berat lagi sebenarnya strategi perang candu Pak. Kalau strategi perang candu itu melumpuhkan negara memang pakai narkoba. Kali itu bukan lagi sekedar pengedar, Pak. State-nya udah state actor gitu loh. Inilah yang menurut saya perlu kita evaluasi menjadi lebih integral sejauh mana perjalanan kita saat ini ya. Pak Heru di Bappenas juga bisa menyampaikan dan saya kira kita ya. Apakah Balak yang mengambil itu ataukah dari pimpinan Balak mengajukan adanya pansus dan lain-lain, ya. Evaluasi undang-undang tadi setuju beberapa teman-teman tadi mengundang secara integral bagaimana dari sudut pendidikan, bagaimana dari sudut solusi ekonomi, solusi pekerjaan, hukum dan lain-lain sampai tadi militer ya dalam konteks perang candu itu. Menurut saya ketika yang dimainkan perang candu Pak, waduh dampaknya itu karena pelakunya udah negara. Dampaknya itu sudah berkali lipat saya kira daripada pelakunya sekedar bandar. Ya. Nah inilah aspek-aspek yang menurut saya perlu kita perhatikan dan saya yakin ya di ruangan kita ini semua concern dengan ini untuk melakukan evaluasi secara integral. Saya sangat mendukung Balak untuk memperkuat evaluasi kita tidak hanya dalam pertemuan ini saja ya. Sehingga kita menghasilkan bahkan jenis-jenis baru katanya Pak yang tidak bisa dihukum katanya. Muncul jenis baru sejak zaman saya ingat Pak Anang tuh Pak menyampaikan ke kita tolong direvisi karena ada jenis saya nggak tahu sudah masuk belum revisi sekarang kepada jenis baru yang tidak bisa dihukum. Ya demikian Pak Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.